Oke, sebelum aku lanjutkan, aku mau minta teman-teman semuanya buat nonton webinar Money Management Sabtu kemarin, member Mtrade. Tolong nonton. Kenapa? Karena webinar itu beda dengan webinar Money Management yang sebelum-sebelumnya. Dan kita buatnya lebih detail dan sangat penting sekali, wajib ditonton ya. Oke. Aku mulai dari IHSG dulu seperti biasa. Sebelum aku bahas IHSG nih, aku mau nanya teman-teman semuanya di sini. Siapa di antara kalian di sini yang sudah anticipated dengan market turun? Karena market mau turun ini kita udah bahas sekitaran sebulan kemarin. Udah ini belum teman-teman? Kalian udah ini belum? Udah anticipated belum? Yang udah tulis udah. Yang belum bisa tulis belum. Saya pengen tahu seberapa banyak di antara Anda yang udah anticipated, berapa banyak yang belum. Patah-patah aku ganti wifi dulu. Oke, 2 minggu lalu Ciswan anticipated, Miawa belum sama sekali. Andi Yuwenda 100% cash. Bendi sinyalnya jelek, udah dibagusin sih, udah ganti yang paling bagus wifi-nya. Ada yang udah anticipated, Michael Infinity 77, Chenwi belum. Ini sebenarnya udah dibahas sekitaran sebulan yang lalu. Ini Eric Antonius, Eric nih menarik nih, aku pin dulu. Beli saham susah ngontrol, planning mau prepare cash, lihat diskon masuk beli juga. Wiskul Jakarta dia bilang udah anticipated tapi nggak ada dana buat serok. Gula Staff udah cut loss dari minggu-minggu kemarin, FND nyangkut. Haya. Kurang makan durian itu Pak Effendi. Haya. Oke, kita mulai ya. Ya, ini IHSG. Sebenarnya udah sesuai dengan antisipasi, IHSG-nya masih akan bergerak sideways, bahkan masih bisa turun. Ingat nggak last week kita bahas IHSG bisa sampai ke 6.637, bisa sampai ke level ini. Jadi kalau aku ngelihat IHSG ini naiknya begini, sementara dia bisa lanjut turun sampai 6630. Oke? Nah, terus perhatikan, aku matiin dulu komennya, biar kalian bisa fokus. Ya. Yang bikin IHSG turun hari ini beda lagi dengan yang bikin IHSG turun beberapa hari kemarin. Setelah bertahan cukup lama, akhirnya sektor consumer good ini turun juga. Padahal kemarin sektor consumer good bertahan dan dilihat, wah ini bakalan ada potensi rotasi sektoral nih dari yang gede-gede ke dari big banks ke consumer goods. Nah, dengan kita lihat hari ini consumer goods seperti contohnya Unilever dia turun 4,77%, maka dia nggak jadi masuk ke masa uptrend dan malah balik ke masa sideways-nya lagi. Nah, untuk yang swing trading Unilever kemarin kita udah bungkus cuan sekitaran 7%, sedangkan yang jangka menengah hari ini kita jual impas-impasan. Kita jual impas ya, rekomendasi jual impas-impasan. Kemudian yang ngedorong turun lagi selain dari sektor consumer goods ada sektor teknologi, ada MTech. Tapi sebelumnya aku lanjutin dulu untuk bahas sektor consumer goods. Consumer goods ini turun, gimana kabarnya Kalbe Pharma?
Kalbe Farma patternnya agak nggak enak, pattern seperti ini nih agak nggak enak ya untuk Kalbe Farma. Tapi Kalbe Farma ini kemarin di M-Trade itu untuk jangka panjang kita recommendationnya dari harga 1375 sampai 1390-an. Jadi sebenarnya posisi sekarang masih cuan. Nah kesimpulannya gimana dong kalau Kalbe Farma? Kalbe Farma ini kita lihat dia membentuk lower high dan masih bisa turun lagi. Yuk kita lihat monthly chartnya. Monthly chartnya di sini sangat menarik sekali sebenarnya. Kalau buat Kalbe Farma aku langsung aja singkat aja. Untuk monthly chartnya Kalbe Farma sekarang tuh dia sebenarnya lagi di area support. Dan aku melihat sebenarnya koreksi untuk saham Kalbe Farma atau turunnya saham Kalbe Farma ini tidak akan lama lagi. Sehingga bulan Oktober dan bulan November ini akan menjadi bottom buat Kalbe Farma. Ya, jadi angka 1650 menjadi support yang sangat kuat buat Kalbe Farma dan ada potensi pantulan sampai level 1860 dalam beberapa bulan ke depan, setidaknya sampai bulan Desember. Jadi kalian kalau masuk investasi saat ini untuk Kalbe Farma ini sangat menarik sekali dan Kalbe Farma berpotensi untuk kita add di indeksnya MVest gitu ya. Jadi meskipun valuasinya cukup mahal, tapi sebenarnya retracement pada monthly chart di Kalbe Farma ini sangat menarik sekali. Dan bahkan mungkin teman-teman sudah pernah ikut workshop super trader atau AM Trade, aku ada jelasin tentang Kalbe Farma ini pattern super trader, pattern super, saham super yang muncul di monthly chart, dimana itu jarang sekali terjadi. Dan sekarang dia lagi retrace di area bekas breakoutnya, dimana retracement ini merupakan area yang dinanti-nanti untuk para chartist. Melihat posisi seperti ini dengan fundamental yang bagus, ini sangat menarik sekali meskipun valuasinya agak mahal dan juga Kalbe Farma ini growth-nya juga nggak begitu kencang. Jadi kalau mau yang investasi pemain bertahan, ini lebih ke Kalbe Farma lebih cocok ya, dan timingnya sekarang juga cukup oke. Jadi sebenarnya ketika aku melihat kalian komen-komennya di sini ada komen yang ya biasa aja, ada komen yang kalian cenderung apa ya, cenderung takut, ada komen yang kalian cenderung merasa rugi dan sebagainya, khawatir, galau. Aku cuma mau kasih tahu, aku mau saranin buat kalian bahwa nggak usah takut, nggak usah galau. Badai tidak lama lagi akan berlalu. Karena turunnya udah banyak banget di bulan Oktober ini, dan semakin banyak turunnya, semakin cepat jatuhnya, itu sebenarnya semakin bagus. Dan perhatikan di sini sekali lagi untuk saham Kalbe Farma, kalau kamu ada yang punya, nggak usah khawatir. Ya, untuk Kalbe Farma. Untuk Unilever gimana? Gimana kabarnya Unilever? Unilever ini juga sama dengan Kalbe Farma, sebenarnya koreksinya sifatnya sementara aja, tapi beda dengan Kalbe Farma. Kalau Kalbe Farma trennya dalam jangka panjang itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan Unilever. Jadi Unilever wait and see dulu aja. Kita akan bahas besok selengkapnya di morning briefing besok. Ada yang menarik untuk morning briefing besok, di mana morning briefing besok ini kita akan undang investors juga, karena temanya kita lagi ngomongin tentang investasi ya. Jadi kita akan ngomongin tentang investasi. Besok morning briefingnya untuk investors dan untuk M-traders akan digabung. Dan untuk investors URL-nya kita akan kasih tahu nanti atau besok pagi ya, ditunggu pengumumannya. Untuk alumni dari M-Vest juga nih. Oke, aku akan lanjutin dengan bahas gudang garam. Ya, aku bahas gudang garam ya. Gudang garam sendiri gimana dong kabarnya? Gudang garam ini secara teknikal, boleh nggak aku matiin komen dulu ya, teman-teman semuanya? Questionnya boleh tolong ditulis di question room, karena ini kayak ketutup chat gitu. Tolong ditulis di question room ya. Aku mesti matiin komennya biar chatnya terlihat dengan jelas. Ya, ini gudang garam. Gudang garam ini sempat kita lakukan pembatasan risiko di atas sini. Ketika waktu itu dia breakdown, ada gap down gitu, dan ternyata jatuhnya lumayan dalam. Terus gudang garam kemarin juga sempat sideways lumayan. Patternnya sempat membentuk satu pattern
kayak ada cupnya gitu ya. Cuman, nah di sini nih aku kasih lihat nih. Ini pas di sini kan breakout bagus. Terus abis itu jatuh 2 dengan volume transaksi besar. Kemudian di sini dia naiknya dengan volume transaksi kecil. Ini ada beberapa candle hijau dengan volume transaksi kecil. Nah, ini jangan dipercaya gitu. Jadi jatuh 2 ini dengan volume transaksi besar, sedangkan ini naik beberapa candle dengan volume transaksi kecil. Ini jangan dipercaya. Sehingga ya waktu itu kita sempat berdiskusi internal sih ya, tim coach internal sempat berdiskusi ini patternnya, ini ada technical rebound nih, masuk nggak? Oh nggak usah, kita saling diskusi, nggak usah masuk. Kenapa? Karena ini pertimbangannya sebenarnya ini. Jadi kita jangan cuma melihat pattern harga. Jadi pattern volumenya ini diajarkan di workshop Super Trader, dimana ini kita harus berhati-hati di sini dan kita nggak masuk. Akhirnya hari ini dia jatuhnya 10,36%, lumayan banget gitu. Oke, terus sorry teman-teman, untuk kolom komen aku matikan dulu sementara. Nanti aku akan nyalain lagi karena aku nggak bisa fokus, tulisannya banyak banget. Hari ini aku lagi pengen fokus. Kalian bisa tulis di chat room, di question room, dan ada tombol sebelah kanan question room, ada tombol panah ke kanan, tolong di share. Boleh di share ke teman-teman yang lain ya. Oke, terus aku mau share saham Sido Muncul. Sido Muncul, siapa kalian punya Sido Muncul? Kalau yang buat trading, Sido Muncul cut loss ya. Yang buat trading cut loss. Tapi kalau yang buat investing gimana dong? Yang buat trading ini benar-benar cut loss. Breakdown dari 560 ya. Jadi ini ada yang bilang nih, Derimi, menarik nih. Dia bilang Sido Muncul balik ke harga tahun 2019. Balik ke harga tahun 2019 di sini. 2019 tuh di sini nih. 2020 deh, bukan 2019. Ya, 19 di sini, terus 2020 sempat jatuh, terus kemudian dia naik lagi. Terus di sini ada pattern head and shoulders, dan ini kita belum melihat bottom untuk Sido Muncul. Jadi kemarin sebenarnya bottomnya di angka 560, breakdown dari 560 ini, jadi untuk jangka pendek bisa makin turun. Sampai ke berapa? Kita coba cari support kuat satu lagi di bawah angka 560. Untuk jangka pendek ini akan ada potensi tahanan di area 450. Ini bisa turun sampai area 450. Dan Sido Muncul ini masih rajin membagikan dividen, termasuk dividen interimnya dia. Secara fundamental bagaimana kita melihat Sido Muncul? Secara fundamental kita melihat Sido Muncul ini, fundamental laporan keuangannya saat ini dibandingkan dengan tahun lalu, dibandingkan dengan setahun yang lalu, ini memang mengalami perlambatan. Tapi ada beberapa hal yang menarik dari Sido Muncul. Salah satunya adalah hutangnya dia yang makin berkurang. Nah, detailsnya tentang hutang Sido Muncul ini yang makin berkurang kita akan jelaskan di morning briefing besok ya. Kita akan infoin di morning briefing besok. Dan kita juga besok kita akan kasih lihat tentang tren dari income statement dan juga balance sheet-nya Sido Muncul ini bagaimana. Meskipun ada slowdown dikit ya, jadi saat ini pendapatannya Sido Muncul itu turun 9,68% secara tahunan. Kemudian laba bersihnya dia turun secara tahunan itu 18,47%, dan kuartalan pun mereka juga turun sekitaran 5-6%. Tapi masih tetap ada beberapa hal yang menarik di sini. Terus gimana dong buat yang investasi jangka panjang di Sido Muncul? Kira-kira nambah nggak ya? Atau justru biarin aja? Atau justru malah cut loss? Kenapa sih Sido Muncul turun? Sido Muncul ini turun karena lonjakan harga beras yang signifikan lebih dari 20% menyebabkan peningkatan inflasi pangan di kuartal 3 dan daya beli masyarakat itu cenderung sangat melemah sekali. Selain itu persaingan juga cukup ketat ya, dengan segmen herbalnya dia ini turun 12,1%, sedangkan segmen F&B-nya dia turun 2,6%, farmasinya 25,6%. Nah, untuk tolak angin sendiri yang menjadi andalan Sido Muncul ini penjualannya juga lumayan turun karena persaingan salah satunya gitu. Oke, terus gimana dong? Yang di Mfast di info juga, aku kan udah bilang Mfast besok akan di invite untuk morning briefing. Jadi untuk alumni Mfast akan di info juga untuk morning briefingnya ya. Oke, terus
Gimana dong buat yang investasi jangka panjang? Singkatnya sih aku kasih tahu di sini, Yang namanya investor jangka panjang itu pemilihan sahamnya, pengambilan keputusannya tuh cenderung tidak berubah-ubah ya. Jadi cenderung pemilihan sahamnya tuh ya sama meskipun dia turun. Dan selama fundamental perusahaan tersebut itu masih bagus, kita lihat sebenarnya turunnya kinerja dalam jangka pendek dalam satu kuartal ini tuh penyebabnya apa? Jika penyebabnya bukan satu hal yang signifikan, maka kita masih bisa melihat perusahaan ini atau menjadikan perusahaan ini sebagai salah satu kandidat untuk masuk dalam portfolio investasi jangka panjang kita. Tapi kalau perubahannya sangat signifikan, nah itu yang kita nggak suka. Nah, aku melihat di sini Sido muncul itu sebenarnya dia tuh kena perlambatan perekonomian, turunnya daya beli masyarakat karena harga beras yang melonjak sehingga orang-orang cenderung mengencangkan ikat pinggang. Apalagi target marketnya Sido muncul ini masyarakat yang cenderung menengah ke bawah, jadi sangat price sensitive sekali dengan harga sembako sebenarnya gitu. Nah, pertanyaannya, apakah daya beli masyarakat itu akan begitu terus sampai kapan seperti itu? Suatu hari saya melihat bahwa daya beli masyarakat akan meningkat juga gitu ya. Dan apakah Sido muncul akan ada di bawah terus? Kita nggak tahu. Jangan-jangan Sido muncul kayak Unilever nih. Yuk kita buka Unilever, kita lihat dulu Unilever. Unilever itu beda dengan Sido muncul. Unilever dia jatuhnya sudah sejak tahun 2018. Ya, jadi ini kejatuhan pertama dia yang tajam. Dan sekarang memasuki tahun ke-6 ya, dan sepertinya saya lihat ini udah mencapai bottom meskipun secara daily chart jatuh, tapi secara monthly chart Unilever tuh udah mencapai bottomnya. Nah, kita lihat Sido muncul gimana. Sido muncul ini bedanya gimana? Perhatikan pattern jatuhnya di sini ini berbeda. Ini jatuhnya pelan-pelan 1, 2, 3. Sedangkan butuh beberapa tahun, 3 tahun. Sedangkan Sido muncul untuk jatuh sekali ini hanya butuh waktu kurang dari 1 tahun aja, sekitaran 1 tahun nih. Ini di sini 2022, ini 2023, dan jatuhnya signifikan cepat. Kesimpulannya apa? Sebenarnya ini mirip seperti hukum gravitasi. Kalau misalkan jatuh cepat, mantulnya juga akan cepat. Oke, pertanyaan buat teman-teman yang udah beli Sido muncul buat investasi jangka panjang. Kalau kamu masih punya ini, dan selama plan kamu terpenuhi, maksudnya terpenuhi itu misalkan maksimal 10%. Oke, udah 10% nggak usah beli-beli lagi, ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya kata kunci dari investasi adalah diversifikasi. Selama itu nggak all in, nggak apa-apa. Pertanyaannya apakah akan naik lagi? Dia bakalan naik sampai kapan? Dia bisa naik di tahun 2024 nanti, dia bakalan bisa sampai level 640 sampai 700. Ini aku akan update juga secara real time untuk analisis ini. Tapi sebelumnya bisa jatuh sampai 452 dulu. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Naiknya juga nggak langsung ya, aku bilang 2024. Jadi apalagi ini monthly chart ya, jadi satu pergerakan, satu candle ini 1 bulanan gitu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir di sini, asalkan investasinya nggak berlebihan. Saya mau nanya ke kalian semuanya, saya nyalakan komennya, siapa di sini yang merasa investasinya merasa galau investasi di saham ini? Coba boleh ditulis di sini. Dan apakah kalian merasa berlebihan atau enggak, boleh ditulis di sini, berlebihan atau enggak gitu. Bolak-balik komen mati, iya tadi lagi fokus, sekarang udah bisa nih ngobrol. GGRN pada laporan keuangannya luar biasa kan, dia malah jebol. Aku lihat sih jebolnya juga ini untuk sektor consumer goods sementara aja sih. Kayak apa ya, tarikan sebelum window dressing, jadi turun dulu kemudian ada tarikan nanti. Tenang aja teman-teman, market merah, market turun ini nggak akan lama lagi, sekitaran 2 mingguan lagi gitu. Jadi pekan ketiga ke-4 November ada kemungkinan market akan recover. Kalau lebih cepat dari itu saya akan kasih tahu.
Oke, tadi pertanyaan saya, apakah kalian ada yang merasa kelebihan masuk di saham ini? Kalau Anda merasa kelebihan masuk di saham ini, biarin aja, nggak apa-apa. Oke? Yang penting bukan saham gorengan, yang penting bukan perusahaan gorengan. Untuk investasi jangka panjang masih oke. Nah, sekarang kita mau bahas tentang laporan keuangannya Gudang Garam. Gudang Garam. Tadi teknikal kita udah bahas, Gudang Garam ini secara pendapatannya dia tahunan itu turun 12,96%, tapi laba bersihnya dia secara tahunan itu naik 197,53%. Secara kuartalan dia juga masih turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Nah, pendapatan Gudang Garam ini turun karena penjualan lokal dari segmen sigaret itu turun dan memiliki kontribusi besar sekitaran 14,36%. Nah, meskipun pendapatannya turun, laba bersih Gudang Garam ini dia justru meningkat. Kenapa? Karena didorong oleh biaya pokok penjualan berhasil ditekan, ada efisiensi. Jadi biasanya story-nya selalu begitu. Kalau penjualan turun, laba bersih naik, biasanya terjadi efisiensi, dilakukan efisiensi yang sangat ketat sekali sekitaran 18,44%. Dan beban usaha Gudang Garam ini juga dipangkas 5,18%. Jadi kalau dibilang laporan keuangannya bagus, nggak sampai yang bagus gimana juga. Karena bagusnya labanya dia tuh karena efisiensi. Nah, di tengah adanya cukai rokok yang bisa sewaktu-waktu naik, dengan adanya efisiensi ini merupakan satu hal yang cukup oke, tapi bukan satu hal yang spesial. Jadi kita masih tetap mencermati sektor ini masih sunset ke depan ya. Jadi kalau Gudang Garam sendiri di invest kita nggak pilih gitu. Ada yang all in BBRI. Apakah sudah waktunya all in untuk saham big banks? Ngetes aja dulu, jangan all in dulu. Aku ngelihatnya ini masih bisa turun lagi. Tapi kalau kamu sudah terlanjur all in di big banks, 4 big banks itu nggak apa-apa. Kalau misalkan turun nyangkut itu sementara aja. Oh, ini ada yang nanya, Stephen Vision One, kenapa bisa yakin 2-3 minggu lagi? Sebenarnya bukan masalah yakin tidak yakin ya, semua itu berdasarkan perhitungan analisis dan probability juga. Kenapa 2-3 minggu lagi? Kita ngelihat bahwa satu, kenaikan suku bunga di tahun 2023 ini merupakan yang terakhir, diharapkan yang terakhir puncaknya di akhir tahun 2023 ya. Jadi kapan suku bunga akan naik? Nah, itu sebenarnya itulah momen bottom market kita. Kita tunggu meeting the Fed kapan. Kalau ada yang tahu jadwalnya boleh diinfo di sini. Aku belum ngecek sama tim aku kalau denger boleh juga nih ditulis di chat room. Tapi saya melihat technical juga ya. Saya melihat technical di sini. Saya lihat technical bukan cuma IHSG, saya lihat technicalnya US dollar dibandingkan dengan rupiah. Saya perhatikan technicalnya gold, terus chart dari US 10 years bond yield dan chart dari Indonesian 10 years bond yield. Semuanya tuh udah hampir mencapai puncak atau resisten. Naiknya tuh udah kenceng banget, dimana semua itu kalau naik itu korelasinya kebalikan dengan saham. Kalau dia naik, saham turun. Nah, kita lihat itu udah hampir mencapai resistennya semua, yang seperti kita sering bahas di morning briefing. Jadi ya perkiraan saya sekitaran seminggu 2 minggu lagi beberapa indikator makro tersebut dan juga 10 years bond yield di Amerika itu mencapai level puncaknya. Kalau dia puncak, kita bottom sehingga bisa ada satu reversal. Keputusan suku bunga The Fed itu sekitaran 2 November ya. Jadi semoga nggak sampai pekan ketiga keempat, itu sebenarnya perkiraan yang cukup lama. Dengan melihat market yang jatuhnya seperti ini cepat banget, kita melihat akan ada potensi pantulan yang cukup besar. By the way, tetap tungguin ketika The Fed naikin suku bunga ya. Itu penentuan tanggal 2 November. Jadi kalau mau beli investasi nyicil-nyicil dulu aja, jangan langsung hajar banyak. Aku mau update beberapa saham. Tadi udah update Gudang Garam, udah update
Sido, sekarang saya mau update fundamentalnya Unilever. Unilever ini pendapatannya turun 3,27% tahunan, laba bersihnya turun 9,17% secara tahunan. Daya beli masyarakat juga masih turun, sehingga sektor consumer good ini sebenarnya fundamentalnya nggak bagus-bagus amat untuk kondisi saat ini, tapi mereka terdorong oleh sentimen positif akan adanya pemilu. Nah, sekarang kita lihat Unilever lagi yuk. Tadi sudah kita bahas sedikit secara teknikal, kita ulang lagi Unilever secara teknikal. Daily technical Unilever bisa turun sampai ke 3.600. Bottomnya di level 3470, apakah akan tersentuh? Bisa saja, tapi jika kena 3470 maka ini adalah level yang sangat bottom sekali. Untuk investing itu worth it banget. Porsi untuk investing Unilever jangan gede-gede karena growth-nya lambat banget, sehingga mungkin kalau kamu expect untuk result yang hasil yang cepat, ya agak-agak mengecewakan mungkin ya. Jaga ekspektasi karena naiknya nggak akan langsung jerat naik gitu. Dia secara monthly di bottom, tapi secara daily-nya dia akan ada zigzag dulu gitu. Jadi mesti sabar di sini. Jangan mau beli Unilever exit liquidity itu. Aku melihatnya masih secara chart ya, secara chart ini masih cukup seimbang dibandingkan dengan gudang garam. Hari ini Unilever jatuh dengan volume transaksi cukup besar. Ini belinya, ini juga ada akumulasi di sini. Aku ngelihatnya Unilever tidak semengerikan yang kalian bayangkan. Jadi momen-momen Unilever, momen mengerikannya itu udah lewat. Kecuali dia jebol lagi di 3470 ya. Jadi maka kata kuncinya diversifikasi sangat penting sekali. Beda dengan gudang garam yang saya nggak suka adalah di dua candle ini. Ini kelihatan banget bahwa dia gagal akumulasinya. Perhatikan di sini candle hijaunya, volume hijaunya tuh cuma tinggi 1 ekor doang ini. Sedangkan Unilever itu ada beberapa. Dan secara perusahaan juga yang ini gudang garam dia lebih sunset. Ini jatuhnya lumayan signifikan. Oke, ini apakah Medco ada dampak karena perang ini? Coba mari kita lihat Medco. Kalau perang biasanya akan memberikan justru dampak positif ke saham-saham sektor komoditi. Medco sendiri, M-Trade udah nggak masuk di Medco, dan kita lihat ini secara teknikal masih akan turun. Simple banget sih sebenarnya, makanya belajar di workshop Super Trader, investasilah. Kalau kamu mau sungguh-sungguh di dalam saham, kalian harus investasi ilmu. Jadi bukan cuman cari recommendation doang. Nah, ke depan aku ada plan, nanti aku ceritain ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini 1, 2, ini dia berpotensi turun sampai 1185. Kalau naik sifatnya masih sementara dan masih akan bisa turun lagi. Kedepan kita mungkin akan ada satu perubahan sistem edukasi yang biasanya M-Trade kita jual bebas. Kedepan tuh kayaknya kita akan jadikan M-Trade ini atau apapun namanya nanti ya untuk recommendation sahamnya, stock picknya itu untuk bonus bagi yang udah belajar atau udah mengikuti kelas kita. Karena kita pengen semuanya berhasil, dan path-nya tuh aku perhatikan yang banyak berhasilnya, yang banyak suksesnya itu adalah orang-orang yang start dari kelas kita atau belajar dulu seperti di workshop Super Trader, atau kalaupun dia nggak ikut workshop Super Trader, dia mesti sabar mengalokasikan waktu untuk ikut morning briefing dan debriefing, bahkan IG live malam gitu. Jadi kalau workshop Super Trader cuma 2 hari aja. Intinya sih kita akan mengevaluasi itu biar orang nggak masuk ke tempat kita cuman ngikutin stock pick doang, di edukasi nggak mau. Sabtu kemarin kita ada kasih edukasi tentang money management, which is very important. Tapi yang ngikut dari member kita tuh kayak segelintir orang doang. Jadi kalian kalau member M-Trade, kamu harus nonton recording hari Sabtu kemarin. Miss prefer Mayora atau Unilever untuk jangka panjang? Mayora tuh jujur aku lebih suka buat pribadi ya, personally Mayora aku lebih suka main technical. Liquidity dia agak-agak kurang, aku lebih suka main technical. Kalau untuk jangka panjang aku nggak di Unilever. Jangan ditanya kenapa, masa iya semua saham aku punya. Tapi aku ada di Sido Muncul. Jadi ini Sido Muncul turun, justru malah aku semakin menangkap dia. Jangan menangkap pisau jatuh deh, kumpulin dikit-dikit. Aku sih gitu. Oke, Siti ikut hari Sabtu. Good. PGEO saham-saham karbon gimana? Akan ada pantulan, short term aja pantulannya. Aku mau kasih satu hal yang penting banget buat kalian perhatiin adalah
Kalau ada pantulan dalam jangka pendek abis jatuh kenceng kayak gini, saham apapun, kalian jangan langsung percaya. Pakai duit kecil dulu untuk nitip sendal atau ngetes dulu. Maka di untrade kadang-kadang sampai 5% doang. Kenapa? Karena kalau misalkan saham itu abis jatuh kemudian dia mantul, ya kita akan ngetes dikit doang. Kata kuncinya sebenarnya di position sizing, bukan cuman di kapan beli kapan jual. Aku ada lihat satu film di Netflix namanya How to Get Rich. Di situ disebutkan oleh pematerinya, dia mengatakan bahwa jangan trading loh. Trading nanti gambling, spekulasi, rugi dan sebagainya. Investasi aja jangka panjang. Emang bener. Kalau untuk investasi jangka panjang itu bener banget. Hasilnya akan bagus jika kamu milih saham yang benar. Kalau kamu milih saham yang salah di timing yang salah, bisa jadinya kayak Unilever di tahun 2018 gitu ya. Jadi Unilever 2018 tuh di puncak ya. Jadi intinya sih sebenarnya semua ada ilmunya. Kalau belum berhasil mungkin belum ngerti ilmunya aja. Bagaimana selengkapnya besok kita akan bahas lebih lanjut tentang strategi investasi kita. Waktunya nih mulai nyicil-nyicil buat investasi, tapi jangan sampai kita juga salah timing untuk berinvestasi. Kalau investasi jangka panjang salah timing 5-10% itu masih wajar, tapi jangan sampai salah timingnya jadi 30% sampai 50% gitu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan aku mau jawab pertanyaan Erik Antonius. Erik, beli saham susah mengontrol, planning mau prepare cash, lihat diskon masuk beli juga. Sebenarnya kata kuncinya cuma satu sih, jangan lihat running trade keseringan ya. Jadi lebih banyak edukasi saham aja, belajar di Invest, dan jangan lihat running trade keseringan. Kita ketemu di morning briefing besok pagi dan kita akan bahas tentang Sido muncul dan juga saham-saham untuk investing lainnya, portfolio desainnya gimana, apakah ada perubahan atau enggak dengan kondisi saat ini. Dan kita akan kasih lihat untuk beberapa data fundamental yang aku belum kasih lihat malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Salam profit. Bye.